Gesakkan bola sampai mencapai angkasa. Jauh dan tinggi. Bersahabat di setiap saat. Jadi diri sendiri dan mulai melangkah. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Di kisah film kali ini, aku masih mau mengajak kalian semua untuk sedikit bernostalgia dengan sebuah film zaman kita bocil dulu, yaitu Liga Dragon tahun 1993. Layaknya Kapten Tsubasa, film ini juga bertemakan sepak bola, cuman ceritanya sedikit lebih ringan sehingga mudah untuk dipahami oleh anak-anak pada masa itu. Oh iya, karena film ini jadul banget, jadi mohon maaf lah ya kalau kualitas videonya masih kurang baik. Oke lah, nggak usah kebanyakan bacot ngerocot, kita langsung aja ke kisah filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak bernama Tokyo dan ayahnya bernama Amon yang baru aja keluar dari hutan. Rupanya, mereka berencana akan pergi ke sebuah kota bernama Eleven Neon, namun karena Tokyo yang gak sabaran membuatnya hampir aja jatuh ke dalam laut. Lalu dengan menggunakan seekor dinosaurus, Tokyo dan ayahnya pun akhirnya sampai di kota tersebut yang ternyata sedang mengadakan penyambutan untuk tim sepak bola bernama Eleven Winners. Tim tersebut baru aja menjuarai kompetisi Liga Dragon selama 5 tahun berturut-turut dengan Leon sebagai kapten timnya. Ia pun sepertinya sudah saling mengenal dengan ayahnya Tokyo yang juga ada di sana. Di lain sisi, terlihat juga dua bocil yang sedang menonton penyambutan tersebut, namun salah satu dari mereka malah terjatuh yang beruntung Tokyo datang untuk menolongnya. Aduh, minggir dong. Maaf, kamu tidak apa-apa. Dua bocil tersebut ternyata bernama Fam dan juga Toreku, dan itu menjadi awal perkenalan mereka. Sementara itu, terlihat tim Eleven Winners yang melaporkan kemenangannya kepada ratu di kota tersebut bernama Wina. Kemudian, Leon pun meminta izin untuk meminjam sebuah bola emas yang ingin ia gunakan melawan ayahnya Tokyo. Malam harinya, terlihat ayah Tokyo yang pergi ke sebuah stadion dan sudah ditunggu oleh Leon sambil membawa bola emas yang ia pinjam tadi. Kemudian mereka pun berduel one on one untuk saling mencetak gol. Selang berapa lama, Tokyo dan Fam pun kemudian datang dan melihat perduelan mereka berdua yang sangat sengit. Akan tetapi dalam pertandingan tersebut, ayah Tokyo lah yang harus kalah. Dan entah mengapa setelah itu, tiba-tiba aja tubuhnya berubah menjadi seekor naga kecil. Hal itu pun membuat Tokyo marah dan mengajak Leon untuk berduel serta mengembalikan bentuk ayahnya. Akan tetapi Leon gak mau dan main pergi gitu aja. Sementara itu, ayah Tokyo malah merasa B aja padahal ia yang telah berubah menjadi seekor naga. Ayah tidak apa-apa kok. Yang penting kau harus menghormati ayah, Tokyo. Ayahmu lucu sekali ya. Boleh tidak aku menciummu? Keesokan harinya, Tokyo mencoba pergi ke istana Eleven untuk kembali menantang Leon, namun sayang penjaga di sana nggak memperbolehkannya untuk masuk. Saat dalam perjalanan pulang, mereka tanpa sengaja melihat dua tim sepak bola yang sedang bertanding, dan Fam menjelaskan kalau mereka sedang latihan untuk masuk ke tim Winners Junior. Akan tetapi, terlihat pada tim merah yang sepertinya nggak ngerti main bola dan berbanding terbalik dengan tim biru yang dipimpin oleh Kazu. Sehingga hal itu membuat Tokyo geram dan akhirnya masuk ke dalam lapangan. Bahkan ia berhasil melewati seluruh pemain tim biru hingga akhirnya mencetak gol. Pertandingan tersebut pun ternyata juga disaksikan langsung oleh Leon dan putri kerajaan. Setelah gol tersebut, Tokyo pun memutuskan untuk gabung ke tim merah yang memang kebetulan masih kurang satu. Namun saat pertandingan akan dimulai ulang, terlihat teman-teman Tokyo yang udah pesimis duluan karena rupanya mereka dari dulu selalu kalah telak melawan tim Kazu ini. Benar saja, meskipun Tokyo udah gabung ke dalam tim,
tetap aja mereka merasa kesulitan karena cuma Tokyo sendirilah yang ngerti main bola. Hingga akhirnya mereka pun harus kebobolan, namun di sini Tokyo berusaha memberikan ceramah non-jutsu agar teman-temannya nggak menyerah. Sayang pada kenyataannya, mereka terus aja kebobolan hingga skor akhir babak pertama pun menunjukkan 10-0. Meskipun begitu, Tokyo tetap nggak menyerah hingga saat babak kedua akan dimulai, tiba-tiba penjaga datang dan menangkapnya karena masuk ke tempat latihan secara ilegal. Mau nggak mau, mereka semua pun menunda babak kedua sampai Tokyo kembali. Lalu, kapten dari tim tersebut yang bernama Tekodon berusaha untuk menyusul Tokyo yang dipenjara di dalam istana. Namun beruntung, Tokyo berhasil mengelabui penjaga di sana dan keluar dari tempat tersebut hingga harus dikejar-kejar penjaga lainnya. Hingga suatu ketika, ia pun bertemu dengan Tekodon yang sedang mencarinya dan kembali kabur dari kejaran penjaga. Singkat cerita, mereka sampai di atas menara, di mana saat itu mereka mulai terdesak. Ditambah lagi, kedua kaki Tokyo yang malah nyangkut di dalam sebuah guci, sehingga ia meminta Tekodon untuk cepat menendang salah satu dari guci tersebut. Awalnya ia sempat ragu, namun berkat motivasi dari Tokyo, Tekodon pun berhasil melakukannya hingga membuat penjaga menjadi terpental. Setelah itu, mereka pun kembali kabur yang tanpa diduga salah satu dari tim mereka yang bernama Arashi menjemput mereka berdua. Sampainya mereka di lapangan, para penjaga kembali datang untuk menangkap Tokyo, namun beruntung salah satu penjaga di sana mengatakan untuk membiarkan saja mereka bertanding. Akhirnya, pertandingan babak kedua pun dimulai, namun tetap aja mereka merasa kesulitan karena hanya mengandalkan Tokyo saja. Hingga penjaga gawang yang bernama Torosa pun menyadari hal tersebut dan mengajak mereka berunding agar saling bekerja sama serta nggak hanya mengandalkan Tokyo saja. Meskipun sudah begitu, ternyata teman-teman Tokyo malah nggak bisa untuk mengimbangi dirinya hingga akhirnya mereka semua harus kebobolan sampai 25-0. Anjay, main futsal nih. Melihat teman-teman Tokyo yang pesimis, ayah Tokyo pun kemudian turun tangan untuk memberikan strategi agar mereka bisa mencuri 1 gol. Tak disangka strategi tersebut pun membuat teman-teman Tokyo menjadi percaya diri dan dengan tendangan yang sama saat menendang guci, Tekodon pun berhasil mencetak gol bertepatan dengan waktu yang habis. Meskipun kalah, terlihat mereka yang sangat senang karena bisa mencuri 1 gol dari tim Kazu. Di sisi lain, ternyata Leon sedari tadi mengamati mereka, sehingga Tokyo yang melihat itu pun berusaha kembali untuk menantangnya. Akan tetapi, bola hasil tendangan Tokyo pun malah dibalikkan oleh Leon sampai membuat Tokyo terpental jauh. Hal itu sengaja Leon lakukan untuk menunjukkan bahwa kemampuannya masih jauh di atas dirinya. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Tokyo pun kemudian dirawat oleh Fam karena luka yang ia dapat setelah terkena tendangan Leon. Keesokan harinya, teman-temannya pun datang dan mengatakan kalau seminggu lagi akan diadakan seleksi untuk masuk ke tim Winners Junior melawan timnya Kazu. Sehingga mereka pun kemudian memutuskan untuk berlatih di puncak gunung tempat Tokyo dulu tinggal. Singkat cerita, mereka pun sudah dalam perjalanan dan tanpa sengaja menemukan sebuah bunga bernama Gorgoros yang bisa merubah apapun menjadi batu jika menyentuhnya. Setelah itu, mereka pun semua mulai berlatih dengan memanfaatkan segala sesuatu yang ada di alam. Ini latihan katamu Tokyo. Latihan seperti ini. Ambil keseimbangan dengan seluruh badan. Akan tetapi selain Tokyo, rupanya mereka semua nggak paham akan maksud dari latihan tersebut, sehingga pada malam harinya, salah satu dari mereka yang bernama Arashi pun merasa kalau latihan tersebut nggak ada gunanya. Bahkan ia sampai mengira kalau mungkin aja Tokyo sengaja melakukan hal tersebut agar cuma ia sajalah yang terpilih. Setelah beberapa hari di sana, mereka pun selalu melakukan latihan yang sama, namun kali ini mereka semua berhasil meningkatkan kemampuannya.
Akan tetapi setelah itu, Fam memberitahu kalau Arashi dan dua temannya pergi entah kemana, yang rupanya mereka sengaja memisahkan diri karena nggak percaya dengan metode latihan dari ayahnya Tokyo. Dan mampusnya, mereka bertiga malah terjebak di lumpur hisap yang beruntung Tokyo dan kawan-kawan akhirnya datang untuk menolong mereka. Akan tetapi tanpa diduga, saat Tokyo menolong Arashi, tiba-tiba kakinya malah terkena bunga Gorgoros dan ia pun berusaha untuk menyembunyikannya. Hingga suatu ketika muncul seekor T-Rex yang menyerang sampai membuat mereka terdesak karena sudah berada di ujung tebing. Akan tetapi karena itulah hasil latihan mereka pun akhirnya langsung terlihat di sini. Kemudian ayah Tokyo pun memberikan mereka sebuah bola sebagai senjata untuk menyerang T-Rex tersebut. Namun tiba-tiba muncul seorang bertopeng yang membantu mereka dan memberitahu kelemahan dari T-Rex tersebut, yaitu bagian matanya. Sampai akhirnya mereka semua berhasil membuat T-Rex itu kabur bersamaan dengan hilangnya sosok bertopeng tersebut. Singkat cerita, mereka semua sudah kembali dan rupanya akan bertanding melawan tim Kazu lagi. Sementara itu di sudut ruangan, terlihat Tokyo yang mulai mencemaskan kakinya, bahkan ia sampai sulit untuk berdiri. Saat di luar, alangkah terkejutnya ia saat mengetahui kakinya yang sudah menjadi batu karena terkena bunga Gorgoros. Akan tetapi, ia kembali berusaha untuk menyembunyikan hal tersebut dari teman-temannya. Singkat cerita, pertandingan seleksi pun segera dimulai yang dibuka secara resmi oleh Leon. Dalam pertandingan tersebut, mereka semua akhirnya mampu untuk mengimbangi timnya Kazu, namun Tokyo kini harus merasa kesulitan karena kakinya yang menjadi batu. Bahkan keanehan itu pun akhirnya mulai disadari oleh teman-temannya setelah mereka kebobolan 1 gol. Kemudian mereka semua pun sangat terkejut setelah tahu kalau kakinya Tokyo sudah menjadi batu. Bahkan Fam yang berusaha untuk menyembuhkannya pun ternyata juga nggak bisa untuk melakukannya. Lalu karena Tokyo yang menolak untuk pergi berobat dulu, Fam pun kemudian mencoba menemui kakeknya untuk mengetahui bagaimana cara menyembuhkan kaki Tokyo. Lalu sang kakek menjelaskan kalau kaki Tokyo hanya dapat disembuhkan dengan air suci naga yang berada di ruang bawah tanah Istana Eleven. Akan tetapi sampainya mereka di sana, rupanya penjaga di sana nggak memperbolehkan mereka untuk masuk sehingga mereka berusaha mencari jalan pintas. Hingga akhirnya mereka berhasil menemukannya, namun sayang pintu tersebut malah terkunci. Lalu tiba-tiba seseorang bertopeng tadi muncul lagi dan memberikan kunci pintu tersebut begitu saja. Saat di dalam, mereka pun berhasil menemukan tempat di mana air suci naga disimpan, namun sayang malah ada kura-kura besar yang menghadang pintu tersebut dan gak mau untuk pergi. Bahkan saking kesalnya, Fam pun kemudian menangis karena niat baiknya yang ingin menolong Tokyo. Tak lama berselang, seorang bertopeng tadi muncul lagi sambil membawa obor, di mana obor itu ternyata membuat kura-kura takut dan akhirnya ia pun pergi. Singkat cerita, Fam pun berhasil mendapatkan air suci naga tersebut, namun saat ia akan berterima kasih, tiba-tiba orang itu kembali ngilang entah kemana. Sementara itu, Tokyo dan kawan-kawan masih berjuang mati-matian agar gawang mereka nggak lagi kebobolan. Sampai akhirnya mereka pun kebobolan lagi yang di saat bersamaan kaki Tokyo pun ketahuan. Wasit yang mengetahui hal tersebut pun kemudian melarang Tokyo untuk ikut bertanding, namun beruntung Fam kemudian datang di saat yang tepat. Setelah itu, Tokyo pun akhirnya mampu mengeluarkan seluruh kemampuannya dan berhasil memperkecil keadaan. Bahkan tak hanya itu, mereka semua pun juga berhasil memaksa keadaan menjadi 2-2. Akan tetapi setelah gol tersebut, tim Kazu entah mengapa malah berubah menjadi aneh dan tiba-tiba Kazu udah ada aja di sisi lain lapangan serta berhasil membuat timnya kembali unggul. Kalau dari awalnya sudah sampah, sampai kapanpun ia akan tetap menjadi sampah.